Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video pembelajaran Jelia. Nah, pada video sebelumnya kita sudah memasuki dengan pengantar prosa fiksi. Nah, pada video kali ini Jelia akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik prosa. Yuk simak videonya ya. Unsur intrinsik prosa adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Unsur intrinsik prosa terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Tema adalah ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Tema ini jarang ditulis secara eksplisit oleh pengarangnya. Untuk dapat mengetahui tema, kamu harus mengetahui keseluruhan isi cerita dan rangkaian peristiwa atau alur dalam cerpen tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Tokoh dapat terdiri atas satu orang atau lebih. Tokoh-tokoh dalam cerita ini memiliki fungsi penting sehingga suatu cerita dapat terjalin secara utuh. Berdasarkan pengelompokannya, terdapat 3 jenis tokoh, yaitu tokoh protagonis, yakni tokoh utama, antagonis, penentang dari tokoh utama atau tokoh lawan, dan tritagonis, penengah atau pendukung. Yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Ada 2 cara penggambaran penokohan, yaitu teknik analitik yang disampaikan langsung oleh pengarang dan teknik dramatik yang dikemukakan secara tidak langsung. Dan yang keempat adalah alur. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Secara umum, jalan cerita terbagi ke dalam 3 jenis, yakni alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima yaitu latar. Latar atau setting meliputi waktu, ruang atau tempat, dan suasana dalam cerita. Latar berfungsi untuk memperkuat situasi terhadap jalannya sebuah cerita. Latar terbagi ke dalam 3 unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam penyampaian cerita. Sudut pandang pengarang terdiri 3, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketujuh, amanat. Amanat merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang. Biasanya amanat mengandung nasihat atau pesan moral yang bertujuan untuk direnungkan kembali oleh pembaca. Amanat ini tidak disampaikan secara langsung, melainkan tersirat dalam isi cerita. Dan yang kedelapan yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah bentuk pengarang mengekspresikan pikiran atau idenya melalui bahasa tulis, baik itu kalimat, dialog, atau kata-kata. Lewat gaya bahasa, membuat cerpen semakin menarik sekaligus memberi pengaruh atau efek emosional kepada pembaca. Nah, selanjutnya pada unsur puisi terbagi menjadi 2, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin intrinsik puisi yaitu meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan unsur fisik intrinsik puisi yaitu diksi, rima, tipografi, imaji, kata konkret, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi. Tema menjadi penentu penyair untuk menentukan diksi dalam puisi. Yang kedua, rasa. Rasa adalah ungkapan atau ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Yang ketiga, nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Misalnya, puisi dengan nada sedih dapat membuat perasaan pembaca menjadi iba. Tentu saja, hal ini dapat menghadirkan suasana yang penuh kesedihan. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Melalui puisi yang dibaca, pembaca dapat memperoleh amanat secara tersurat ataupun tersirat. Selanjutnya, unsur fisik intrinsik puisi. Yang pertama, diksi.
Diksi adalah pilihan kata pada puisi. Fungsi diksi dalam puisi ada dua, yaitu fungsi estetis dan fungsi ekspresif. Fungsi estetis berarti diksi berguna sebagai unsur yang memperindah puisi, sedangkan fungsi ekspresif berarti diksi berguna sebagai unsur yang membantu penyair mengungkapkan ekspresi yang dimiliki. Yang kedua, rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap lirik atau baris puisi saja, tetapi bisa juga berada di antara setiap kata dan baris. Yang ketiga, tipografi. Tipografi adalah wujud estetik kepada bentuk penulisan puisi. Secara umum, sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, tetapi ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen. Yang keempat, imaji. Penyair juga sering menciptakan pengimajian atau pencitraan dalam puisinya. Imaji adalah kata atau rangkaian kata yang dapat memperjelas apa maksud dan tujuan penyair. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret maksudnya adalah keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan, dapat disentuh dan dibayangkan. Yang terakhir yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara penyair menggunakan rangkaian kata dalam mengungkapkan sesuatu. Dalam sebuah puisi, gaya bahasa banyak dijumpai dalam bentuk rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, bahkan terkesan merendahkan diri. Dari penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa terdapat unsur-unsur yang juga terdapat pada unsur intrinsik prosa dan puisi. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. Jadi, tema merupakan unsur penting dalam sebuah prosa ataupun puisi. Unsur yang terdapat pada prosa dan puisi selanjutnya yaitu amanat. Karya prosa maupun puisi sama-sama memiliki unsur amanat, karena pengarang biasanya selalu menyampaikan pesan melalui tersirat maupun tersurat. Nah, unsur selanjutnya yaitu gaya bahasa. Karya sastra seperti prosa dan puisi sangat penting memiliki unsur gaya bahasa, karena lewat gaya bahasa membuat karya sastra semakin menarik sekaligus memberi pengaruh atau efek emosional kepada pembaca. Nah, itulah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada prosa dan puisi. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.